Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dalam kebaikan, yang telah mensabarkan kita dalam ketaatan, yang semoga ketaatan ini terus berkesinambungan hingga ajal menjemput kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla terus menambah keimanan kita, mengokohkan keistiqomahan kita, dan senantiasa memberikan kepada kita hidayah di atas hidayah. Kemudian saya ingatkan bahwasanya hendaknya dalam belajar jangan ada yang bermain. Terlebih khusus belajar Al-Quran, ya, terlebih khusus belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Meski dimuliakan, ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ini siapa yang berbicara ini? Allah. Kira-kira kalau anggap kita punya sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah, Allah berbicara di hadapan kita, kira-kira kita berani berbicara juga? Tidak. Dan jangan sekali-kali ada yang mengangkat suara ketika ada suara Allah di dalamnya. Ketika ada suara Al-Quran, ya, jangan sekali-kali mengangkat suara. Jangankan suara Allah, suara Nabi saja seseorang diancam bisa terhapus amalannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai manusia, wahai sekalian kalian, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Kenapa? Dengan bisa jadi karena kalian jika mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, antahbatu a'malakum walakum antahbatu a'malakum. Karena bisa jadi dengan kalian mengangkat suara kalian, Allah menggugurkan amalan-amalan kalian. Dan sedangkan kalian la tashkurun, tidak merasakan amalan kalian telah tergugurkan. Nah, ini yang kita ingatkan. Karena sekali lagi, ilmu yang sebenarnya kata Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-khasyah, rasa takut. Jadi seseorang dikatakan berilmu kalau semakin hari semakin besar pengagungannya terhadap Allah, semakin takut dia. Semakin takut terhadap hari akhirat. Semakin takut kalau jalannya tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin takut kalau dibacakan padanya Al-Quran tidak bergetar hatinya. Ya, tidak fokus perhatiannya, tidak sejalan dengan amalannya. Itu yang seharusnya seseorang merasa takut. Kemudian kita ingatkan, alhamdulillah, kita berada di juz 28, terlebih khusus di surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Apa makna Al-Hasyr? Al-Hasyr artinya pengusiran. Al-Hasyr artinya pengusiran. Jadi surat ini menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah. Ya, karena surah Al-Hasyr ini yang pertama surat Madaniyah. Surah Al-Hasyr adalah surat Madaniyah. Hasyr artinya apa? Pengusiran. Ya, pengusiran. Kemudian dari maksud surat ini menunjukkan
Satu, menunjukkan akan kekuatan Allah. Menunjukkan akan kekuatan Allah dan mampunya menghinakan, ya, mampunya menghinakan orang Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi dan orang munafik. Ya. Yang kedua, menunjukkan bahwa mereka dalam kurung kafir dan munafik itu berpecah. Menunjukkan bahwa mereka orang kafir dan munafik berpecah. Walau badan-badan mereka bersatu. Badan-badan mereka bersatu. Ini ya. Jadi di surah Al-Hasyr ini ada 5 pokok yang kita diajarkan di dalam surah Al-Hasyr. Yang pertama, indah sekali balagonya di sini. Allah menegaskan bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi. Seluruhnya bertasbih kepada Allah. Seluruhnya diatur oleh Allah. Maka Allah mengatur. Ada di antara mereka ini, Allah atur di atas kekafiran. Tapi ada juga di antara mereka orang-orang yang beriman. Dan ada di antara mereka orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang menampakkan keimanan, tapi hakikatnya dia adalah orang-orang apa? Berada di atas kekufuran. Kemudian Allah nampakkan di akhir ayat tentang orang-orang fasik. Tentang orang-orang fasik. Kemudian indahnya di surat ini ditutup bahwasanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Ya, misalnya di firman Allah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, pemilik, maharaja, maha penguasa, al-qudus, yang maha suci. Intinya Allah tutup. Ya, jadi Allah mulai dari ayat kauniyah menunjukkan bahwa dia penguasa, dia pemilik, dia pengatur, seluruhnya bertasbih di langit dan di bumi. Kemudian Allah tunjukkan bagaimana Allah mengatur orang-orang kafir, orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Kemudian Allah tutup dengan keagungan Al-Quran. Kemudian ditutup dengan apa? Bagaimana Allah, bahwa dia adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak untuk dirajai, dan seterusnya. Nanti kita lihat ya bagaimana kehebatan balago ini. Tapi inti pelajaran yang kita mau petik ini, ya, bagaimana kita melihat ayat kauniyah Allah dalam mengatur 4 karakter ini, dalam mengatur orang kafir, dalam mengatur orang mukmin, dalam mengatur apa? Orang munafik, dalam mengatur apa? Orang-orang fasik. Itu intinya. Kemudian kita masuk
Di dalam surat qala ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tolong agak fokus karena kita usahakan pelajaran tafsir ini dalam satu kali pertemuan satu surat. Jadi kita caranya bacakan saja terjemahannya, kemudian petikan ayat saja. Kita tidak terlalu menafsir sebagaimana sebelumnya, terlalu mendetail, supaya agak ringan lebih sedikit. Kalau sebelumnya kita ajarkan tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir at-Tabari yang mendetail, yang memiliki riwayat. Tapi untuk pertemuan kali ini karena suratnya memang sudah agak panjang, sehingga mengakibatkan terlalu banyak terpecah. Ya, ketika masuk di YouTube sampai 3 kali pertemuan dalam satu surat. Nah, kita mau pangkas 1 kali pertemuan saja, paling banyak 2 kali. Karena kita ketahui bersama bahwa orang-orang Indonesia, ya, orang yang paling malas belajarnya. Beda orang-orang Saudi, ya. Kalau mereka semakin lama belajarnya semakin senang. Tapi kalau kita, ya, ceramah 10 menit, 20 menit, kurang peminatnya. Ya, kurang yang mau mendengarkan. Sehingga kita usahakan, semoga Allah berkahi dari waktu kita yang sedikit, semoga cukup untuk memberikan faedah yang banyak. Kemudian kita lihat qala ta'ala. Jadi fokus saja, nanti saya petikkan ayatnya, saya maknakan saja. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, sesungguhnya bertasbih seluruh apa yang ada di 7 langit dan apa yang ada di 7 bumi. Jadi pelajaran yang bisa kita petik bahwa seluruhnya asalnya bertasbih kepada Allah. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Dan kita sudah jelaskan tasbihnya burung bagaimana? Kicauannya. Tasbihnya pintu bagaimana? Dengan suaranya. Itu sebagaimana di riwayat Ibnu Abbas. Tasbihnya matahari bagaimana? Terbit dan tenggelam. Tasbihnya bintang bagaimana? Munculnya. Tasbihnya siang dan malam bagaimana? Ya, bergantiannya. Intinya seluruh segala sesuatu yang beredar pada edarannya itulah tasbihnya. Yang diberikan pilihan hanyalah manusia dan jin. Ya, ini diberikan pilihan untuk dia, apakah dia ingkar, termasuk orang yang lalai yang melupakan Allah, sehingga Allah fa'ansahumullah, maka Allah pun lupa kepadanya. Ya, tapi kalau dia termasuk orang yang mengingat kepada Allah, maka dia juga termasuk apa? Orang yang diingat oleh Allah. Ya, ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah maha perkasa mengatur semuanya, bisa. Kalau mau Allah atur seluruh 7 lapis langit dan bumi semuanya beriman, bisa tidak? Bisa. Kalau Allah mau jadikan semuanya kafir, bisa tidak? Bisa. Kalau Allah mau jadikan semuanya munafik, bisa tidak? Semuanya fasik, bisa. Makanya Allah tutup wa huwal aziz. Dia maha perkasa, ya, yang maha kuat, maha bijaksana, terserah dia. Maka dari itu, kalau kita beriman jangan sombong. Yang mengatur hati kita adalah Allah. Di sini harusnya kita selalu punya rasa takut. Ya, kalau Allah condongkan hati kita kepada kekafiran, siapa yang ingin berpaling dari Allah, mudah bagi Allah. Makanya orang Yahudi, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika orang Yahudi setelah diajak oleh Nabi Musa mereka berpaling, maka Allah palingkan hatinya. Maka hati-hati yang ingin berpaling dari majelis ilmu, hati-hati yang ingin berpaling dari peringatan Al-Quran, hati-hati yang ingin berpaling dari dakwah tauhid, yang ingin berpaling dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati. Ya, kalau kalian berpaling dari agama Allah, mudah bagi Allah. Allah palingkan sekalian kamu keluar dari agama Allah. Ya, maka nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi
Allah palingkan dari tempat yang terbaik di muka bumi. Allah keluarkan mereka dari Madinah disebabkan mereka ingin berpaling, sehingga Allah palingkan mereka. Maka dari itu Allah melanjut, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari tempat-tempat mereka dari awal ketika mereka diusir. Jadi orang Yahudi itu asal masuknya ke Madinah sebenarnya ketika terjadi banjir bandang di mana? Di Yaman. Ya. Dan di kampungnya apa istilahnya? Kaum Sabah. Adanya Sadul Ma'arif. Sehingga mereka apa? Berpencar. Di antara sebagian mereka tinggal di kota Madinah. Ada juga di antara mereka tujuannya hanya mengungsi. Tapi di antara mereka memang ada tujuannya menunggu Nabi yang terakhir. Tujuannya menunggu siapa? Nabi yang terakhir. Yang mereka yang mempelajari kitab Allah, yang mengetahui alamat bahwa Nabi yang terakhir diutus itu akan muncul di tempat padang pasir, yang dimana tempat tersebut banyak muncul kurma. Dan tempat yang paling banyak kurma adalah di kota Madinah. Itu. Makanya pernah terjadi perselisihan di kota Mekah antara orang Yahudi dengan orang Mekah. Terjadi perselisihan masalah perdagangan. Orang-orang Yahudi mengatakan, nanti kalau muncul Nabi di antara kami, maka kami akan mengalahkan kalian. Mereka itu sudah tahu bahwa nanti mereka apa? Ditinggikan kalau muncul Nabi di antara mereka. Walaupun Nabi yang muncul di tengah mereka bukan dari keturunan mereka, sehingga mereka kecewa. Makanya mereka hasad. Makanya mereka terlanjur tidak mengakui Isa. Supaya apa? Melazimkan tidak mengakui Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi itu mengingkari dua Nabi, Nabi Isa alaihi salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Nasrani cuma mengingkari satu Nabi, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Islam tidak ada yang dia ingkari satu pun dari. Nah, sini. Jadi ketika mereka tinggal, nanti kita akan ceritakan. Nah, ini sekarang kenapa mereka diusir? Ceritanya begini. Pernah ada di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasarnya orang Yahudi. Berjalan di mana? Pasarnya orang Yahudi. Ada wanita muslimah bercadar. Ya, pergi belanja di pasar. Ketika dia belanja di pasar, dia diganggu oleh laki-laki Yahudi. Diganggu. Ya, ditareki, di apa, intinya diganggu. Sehingga seorang muslim ini yang membela wanita muslimah ini, sampai orang Yahudi tersebut itu melawan. Sampai apa? Dia membunuh, ya, ingin membunuh seorang muslim ini. Tapi karena seorang muslim ini lebih kuat dari dia, sehingga siapa yang dibunuh? Orang Yahudi tadi. Ketika orang Yahudi dibunuh oleh orang muslim ini, maka orang muslim ini dibunuh oleh teman-teman yang ada di sekitar pasar dari teman-teman orang Yahudi tersebut. Maka ketika berita itu terdengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendamaikan antara orang Yahudi dan orang muslim yang terbunuh ini. Nabi ingin membayar diatnya, membayar 100 ekor unta atau minimal berdamai. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke kampung orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi mengambil kesempatan, mengatakan, mumpung Muhammad mau ke sini, daripada kita cari jalan-jalan ingin membunuh Muhammad, biarkan dia ke sini. Kita jebak dia. Kalau dia lewat suatu tempat menuju kita, gulingkan batu besar sehingga menjadikan Nabi Muhammad ini apa? Mati. Sehingga kita yang berkuasa, kita yang kuasai di Madinah, kita kalahkan dia, kita kepung
kita miliki di Madinah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh malaikat Jibril tentang hilah yang mereka buat. Akhirnya setelah itu Nabi ketika turun malaikat Jibril bahwasanya jangan kamu ke sana. Mereka sudah buat makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik, tidak jadi masuk. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mereka diserang. Akhirnya diserang mereka. Keluarlah mereka dari kota Madinah. Akhirnya Bani Nadir itu keluar. Jadi ini ada Bani Nadir. Jadi orang Yahudi terbagi 3. Ya, orang Yahudi terbagi berapa? 3. Namanya Bani Nadir. Ya. Kemudian Bani Quraiza. Kemudian Qanaqa, Qainuqa. Qainuqa. Kalau ada salahnya, Qainuqa. Ya. Setelah itu orang Yahudi yang Bani Nadir pergi meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy yang kebetulan memang sudah bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita ceritakan ya. Pernah kita ceritakan? Pernah. Jadi kita tidak terlalu detailkan kembali. Kemudian kita lanjut ya. Karena Bani Nadir kerjasama dengan orang kafir, kerjasama dengan Bani Quraisy, kerjasama dengan Bani Qanaqa, akhirnya mereka dikalahkan ketika apa? Dibuatlah parit sehingga mereka dikeluarkan seluruhnya. Ya, itu sudah kita ceritakan sehingga kita lanjut. Nanti ada juga pembahasannya bahwa mereka memang bekerja sama di ayat ini juga. Kemudian kata Allah, "Ma dzanantum ayyakhruju." Kamu wahai orang Islam, kaum muslimin tidak pernah mengira bahwa mereka akan dikeluarkan. Kenapa? Karena kekuatan orang Yahudi, mereka itu para pembuat senjata. Ini Bani Nadir orang yang sangat kuat. Ya, senjata-senjata dibuat di kampungnya. Sampai orang muslim mengatakan kuat itu tidak mungkin keluar. Yang kedua, kota Madinah siapa yang duluan tempati? Mereka orang-orang Yahudi dibanding kaum muslimin. Kaum muslimin bukan hanya kan dari Mekah pergi ke Madinah. Ya, sehingga dianggap lemah. Menganggap orang Islam tidak bisa dikeluarkan. Dia punya kekuasaan. Dia yang paling besar sukunya. Dia yang kuat persenjataannya. Susah dikeluarkan. Sampai kamu mengira kata Allah tidak mungkin dikeluarkan. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Maka apa kata Allah? Ya, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dengan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah mencapai ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Ya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Wa qadaba fi qulubihim ruh, dan Allah jadikan di dalam hatinya apa? Sifat takut. Jadi mereka ini diantara keutamaan yang diberikan umat Nabi. Jadi kenapa orang kafir, walaupun umat Islam itu lemah senjataannya, lemah pertahanannya, lemah alusistanya, ya, akan tetapi kenapa orang kafir tidak pernah menyerang Islam, ya, secara langsung? Karena Allah tanamkan sifat takut dalam hatinya. Ya, itu diantara keutamaan. Jadi Allah jadikan umat Islam itu para musuhnya takut. 1 bulan sebelum terjadi peperangan, hatinya digetarkan oleh Allah. Itu diantara keutamaan. Ya, diantara apa? Keutamaan diberikan umat Islam. Ya, makanya coba lihat peperangan kita saja dalam Indonesia. Pernah kita berperang antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani. Antara umat Islam pernah terjadi peperangan di Ambon.
Pernah terjadi peperangan di mana? Di Poso. Ya, itu bayangkan ketika sudah dikatakan umat Islam, wah, apa yang terjadi? Ya mereka gentar. Ya walaupun mereka juga melawan, tapi umat Islam, bahayanya umat Islam, mereka yang cari mati. Kenapa? Karena umat Islam mati syahid atau hidup dalam keadaan mulia. Dua aja pilihannya. Tak kalah maju pokoknya pasti rugi syahid, atau saya pokoknya menjadi pemberani tidak takut menjadi hidup mulia. Ya, itu je pilihannya umat Islam. Maka umat Islam di antara karakteristiknya pemberani. Ya, maka dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari minan jubali wal kasal, dari sifat pengecut dan sifat malas. Karena umat Islam tidak dikenal dengan apa? Pengecut, tidak dikenal. Maka dari itu di antara Islam, di antara sunnah ya, seseorang dianggap tetap berzikir walaupun dia dalam keadaan tidak berzikir, tapi dalam keadaan memperkuat dirinya dengan berkuda, dengan memanah, dengan berenang, tetap dia dihitung sebagai orang yang berzikir. Ya, maka dari itu ini penting ini untuk umat Islam. Ya, alhamdulillah kita sudah ajukan di bendahara. Di sini akan diadakan juga panahan. Ya, alhamdulillah sudah dicari waktu-waktu yang tepat untuk ya diadakan panah di sini. Alhamdulillah. Dan berenang itu juga sudah diokekan, cuman memang kita masih kewalahan mau di waktu kapan tepatnya. Ya, nanti kita ajukan. Saya rencana hari Jumat depan ada rencana bersama santri, rencana pergi berenang sama santri AMSIS. Tidak tahu kalau santri sini, tidak tahu bagaimana. Ya, satu orang itu 35.000. Nah, hari Jumat pagi jam 8. Kalau kalian siap, ya bisa. Kalau 35.000 siap. Nah, nanti saya ajukan. Apakah bisa? Semoga bisa. Ya, karena akhir bulan juga sebelum tak bulan tuh, baik itu baru enaknya di sana di Poros Malino itu biar pagi siang. Jadi kita pulang, diusahakan pulang jam 10 atau setengah 11 supaya pulang di sini datang jam 11 langsung mandi, atau jam 10 datang di sini setengah 11 sudah bisa ini. Dan di situ tidak panas karena ada tribunnya, ada sensenya. Kayak itu tempat berenang tradisional, tapi tidak terlalu dalam, tapi agak bebas di situ ya. Nanti kita ajukan, semoga dianu supaya satu kali jalan, ya, supaya satu kali jalan. Kalau di AMJIS, alhamdulillah sudah difikskan, ya, sudah difikskan. Pekan ini mereka bertanding futsal, hari Jumat juga, pekan depannya lagi, ya, berenang. Nah, baru di bulan 12-nya camp Al-Quran di Malino. Jadi ada buat kemah Al-Quran dengan cara bertadabbur alam setelah ujian. Nah, itu tadi baru sudah dirapatkan. Insyaallah kita berusaha bagaimana ikutkan antum. Jadi kita gabung, kita nebeng supaya mengurangi pengeluaran. Ya, kalau mereka orang-orang berada aja. Ini kita usahakan, nanti saya usulkan. Kemudian kita lihat tafsir lagi. Kata Allah, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Yang mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka atau dengan tangan kaum mukminin. Fa'tabiru. Maka ambillah pelajaran, ambillah ibrah, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki akal. Maksudnya Allah di sini Allah kabarkan bahwa orang beriman jangan terlalu takut dengan orang Yahudi yang memiliki alutsista yang kuat. Jangan terlalu takut dengan orang-orang kafir yang memiliki kekuatan. Kamu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil pelajaran bahwa kekuatan adalah kekuatan yang apa? Siapa yang dikuatkan oleh Allah. Walaupun jumlah mereka banyak, pesawat tempur mereka banyak, kamu sedikit. Ingat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak
Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak karena atas izin Allah. Ini anunya orang mukmin ini. Mereka mengatakan, coba lihat pasukannya Jalut dan Tolut. Bagaimana? Yang mana yang banyak? Rata-rata semua peperangan kaum muslimin yang dimenangkan oleh kaum muslimin, jumlah mereka sedikit, pedang mereka sedikit, kekuatan kuda mereka rapuh, tapi bersamaan dengan itu menang. Coba lihat perang Badar, perang yang terbesar yang banyak dikenal oleh sejarah. Kaum muslimin cuma berjumlah 313 sampai 319 orang melawan 1000 orang. Berapa kali lipat itu? Hampir 3 kali lipat. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Ya, walaupun orang kafir di situ ratusan kuda-kuda yang kuat, kaum muslimin kodok kuda dodong tidak ada. Sebenarnya tidak mau perang, pergi cegah pasukannya Abu Sufyan untuk ambil kembali hartanya. Tapi karena orang kafir Nasrani, orang Mekah menyerang, akhirnya tidak mau berperang. Orang-orang kafir pakai lengkap baju perang yang kilat, tak lengkap sini, pakai kaki, baku ikat, tidak ada lari. Tapi apa? Ketar-ketir juga. Coba lihat perang Uhud, yang walaupun awalnya kita dikalah, tapi setelah itu kita mengejar lagi, baru kita menang. Jadi perang Uhud itu berulang kali ya. Perang Uhud pertama kita menang karena pasukan memanah menyelisihi perintah Rasul, maka kita dikalah. Tapi setelah kekalahan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipukul mundur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mundur ke kafir Quraisy, Nabi mengumpulkan lagi pasukan Madinah, kemudian menyerang lagi. Dan di situ kita tidak dikalahkan. Mereka lari ketar-ketir. Ya, jadi hampir semua peperangan dengan orang Romawi, peperangan dengan orang-orang Mesir, peperangan dengan orang-orang, hampir semua peperangan. Ya, yang kita menangkan itu pasukannya kecil, tapi bersamaan dengan itu karena kita memiliki Tuhan yang maha kuat. Ya, kita selalu dibantu. Mudah bagi Allah dalam peperangan. Bahkan kata Ibn Abbas pada perang Badar itu, Ibn Abbas melihat apa? Ada malaikat musawwimin yang diberi tanda. Jadi jangan takut sedikit. Mudah bagi Allah turunkan malaikat yang membawa pedang-pedang menebas orang kafir. Itu keyakinan kita ya. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Seandainya bukan karena ketetapan Allah atas mereka, maka niscaya Allah akan mengazab mereka di dunia. Mudah bagi Allah datangkan angin. Coba ini dia. Ketika mereka diusir, berkumpul kafir Quraisy, berkumpul seluruh kafir dari kalangan Yahudi, ingin menghancurkan kota Madinah. Apa yang Allah kirim? Angin kencang. Yang angin kencang itu bercampur dingin. Akhirnya tendanya terbang-terbang. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, ya, saya sudah pulang. Pulang mak, terserah kau mau ketinggalan atau tidak. Akhirnya Abu Sufyan pulang, pasukan juga pulang. Karena kalau komandan bilang pulang, pulang semua. Kenapa? Nah, bilang siapa mau mati kedinginan. Dingin makin. Bayangkan kalau beberapa hari Allah datangkan angin kencang. Mudah. Jangan kalau ada pasukan, tidak ada pasukan mudah. Coba lihat kaum Nabi Lut. Ya, ada pasukan yang hancurkan mereka. Coba lihat kaumnya Nabi Nuh, ada pasukan yang hancurkan mereka. Tidak ada. Allah cuma perintahkan air naik. Tenggelam semua. Yang selamat yang ada di kapal. Coba lihat pasukan tentang kisah Raja Namrud, tentang ada anak kecil yang dia berdoa kepada Allah, langsung gunung bergetar, semua pasukan mati. Ya, kemudian pergi lagi ke raja. Kemudian dia bilang, ya, mana pasukan? Dia mengatakan Allah mencukupkan. Akhirnya Raja Namrud lagi kirim pasukan, tenggelamkan dia, kasih dalam penjara, tenggelamkan dia di laut. Akhirnya dia berdoa lagi kepada Allah. Dia mengatakan, ini tafsir di surah apa? Surah Al-Buruj. Ya.
Dipanggil lagi, dikasih naik kapal. Dia berdoa. Dia cuma berdoa, ya Allah, cukupkan saya dengan pasukan ini. Akhirnya bergoncang kapal, semuanya tenggelam. Dia sendiri selamat. Pulang lagi. Ini mudah. Sekali lagi, di sini mengumpat kita untuk tidak takut kepada orang-orang kafir. Kemudian apa kata Allah? Walau fil akhirati adzabun nar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik di akhirat disediakan oleh Allah dengan azabnya di neraka. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Ya, kata Allah, karena mereka yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Fa innallaha syadidul iqab. Ya, bahwasanya siapa ini intinya kemenangan siapa yang ingin memenangkan Allah dan Rasulnya. Kekalahan siapa yang ingin mengalahkan Allah dan Rasulnya. Itu intinya. Jadi kebenaran itu, kekuatan itu pada kita kebenaran. Coba lihat, pernah lihat ada anak kecil melawan orang besar. Kenapa? Karena dikatakan tuh misalnya sama orang besar di patokai, ngelawan orang besar, tena aja kumandang sama tuh, tena aja. Mana wajah dia? Kenapa dia lewat? Kenapa dia berani? Karena dia tidak salah. Intinya kekuatan ada pada kebenaran. Tena aja kumandang kau, pasal dibunuh. Ya, kenapa dia berani? Karena dia di atas kebenaran. Ya, tapi bukan juga awal-awal. Ya, muna mati tiwas saja gitu. Tidak. Ya, harus juga dilihat siapa lawan kita. Ya, boleh lewat asalkan kalau dimungkinkan untuk kita menang. Jangan pergi bunuh diri. Ya, terangnya orang kafir bunuh diri kau masuk ke neraka. Tidak, harus ada taktik perang. Nanti kita lihat. Ya. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqun. Maka apa kata Allah, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang fasik. Jadi ini juga ya di antara taktiknya Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib ingin menyerang. Jadi ini asalnya kan Nabi orang Yahudi mengkhianati Nabi, membuat makan. Maka Ali menyerang sungguh-sungguh. Ya, langsung membakar di posisi. Jadi mereka itu kaget. Ya, bagaimana langsung terbakar. Kemudian tiba-tiba langsung pada saat tidur langsung diserang, langsung dikepung. Ya, akhirnya mereka tidak bisa bergerak. Baru hebatnya Ali bin Abi Thalib, yang diserang adalah tempat persenjataannya. Sehingga ketika masuk di tempat orang-orang Yahudi, apa yang dia kuasai? Persenjataan. Sehingga para musuh sedikit senjatanya. Di sini juga menunjukkan bahwa berperang itu punya taktik. Jangan lusur. Paling utama apa? Kuasai dulu alutsista. Kalau menyerang, apa yang diserang? Tempat paling terbaik, kuasai dulu. Ya, di antara ada satu buku pernah saya baca di Jakarta, di perpustakaan dekat rumah Pak SBY, Pak Presiden SBY, karena saya pernah tinggal 6 bulan di sana, dekat rumahnya Pak SBY, dan alhamdulillah sempat masuk. Ya, di rumahnya Pak SBY, bahkan sempat ketemu walaupun dia di atas mobil. Itu hari saya masih mahasiswa, ingin bekerja di kerajaan Saudi Arabia, dan saya alhamdulillah diterima sebagai penerjemah resmi di Jakarta dan tinggal di dekat rumahnya Pak SBY. Sempat membaca perpustakaan di sana tentang masalah pertahanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara kalau kita tidak tahu, kenapa saya ajarkan? Karena kita tidak tahu. Jangan sampai saya nanti jadi kepala komandan tentara kodim berapa. Caranya dalam peperangan yang perlu dikuasai adalah yang pertama, cari tempat yang banyak airnya. Cari tempat yang apa? Banyak airnya. Itu kuasai. Kenapa? Karena peperangan itu tidak ditahu apakah lama atau cepat. Jelas? Sehingga air itu kebutuhan pokok sekarang. Kalau musuh yang kuasai air, kita berperang,
Butuh minum tidak? Butuh minum. Berperang berhari-hari, habis air. Pasukan kita akan menjadi melemah atau kuat? Melemah. Dengan sendirinya jambu keserangi, habis airnya, habis kebutuhan pokoknya mati sendiri. Itu dia. Jadi kalau berperang, cari tempat yang strategis. Nah, kalau misalnya mau perang dengan Amerika, cari tempat di mana bagusnya ini kalau ditembak ini langsung di pusat kota nambah. Nah, itu namanya taktik perang. Yang kedua, kuasai tempat alutsista. Alutsista itu tempat pedangnya di mana, tempat roketnya di mana, tempat senjatanya di mana. Itu langsung hancurkan. Sehingga apa? Pasukan musuh kira-kira kalau kita mau perang dia tangan kosong, berani tidak? Sebagian berani tapi kebanyakan tidak. Ya, apalagi mau pergi bunuh diri, maju mau ke 1000 saya ototek. Langsung jadi rasa. Ini kuasai alutsista. Ya, kuasai itu. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah kita harus memiliki komandan yang tangguh, yang bisa pak ngarah istilahnya. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Khalid bin Walid. Itu caranya mengalahkan psikologis musuh karena dia awal. Jadi belum melawan musuh takut-takut, ditipu repot sekali. Takut. Khalid bin Walid kalau maju langsung pergi di tengah lapangan mengatakan maju waris, siapa yang musuhnya? Langsung diam semua. Mengatakan siapa yang musuhnya? Diam ini, tidak ada yang mau bilang siapa ini? Apa yang bilang? Adakah di situ laki-laki? Al-hunaka rijalun? Ada di situ laki-laki? Man yumaris? Tidak mau maju. Kalau dikasih begini kira-kira baru dia terkenal namanya. Makanya itu pasukan Romawi baru dengar namanya Khalid bin Walid gemetarnya. Baku tunjuk-tunjuk siapa yang mau lawan jadi panglima pasukan. Karena pasti dari Pagarski. Siapa kira-kira kalau ditahu ini orang sangat ganas. Makanya dalam pasukan harus ada orang yang ditakuti. Ya, kalau kita di komandan perang yang paling ditakuti itu Kopassus. Yang paling ditakuti itu sniper. Yang paling ditakuti itu ya pasukan kata. Yang satu orang setara dengan 40 tentara. Itu pasukan kata. Ya, pasukan kakaknya Indonesia ya yang bisa ya berenang, bisa ya bawa pesawat, pokoknya bisa di air, bisa di darat, bisa di laut, pokoknya bisa semua. Mau gaya terjun payung, mau tembak apa, bisa duel single, bisa main pisau, bisa main parang, bisa main tombak, bisa main panah, bisa senjata apa saja dia kuasai. Itu namanya apa? Orang yang menguasai itu, itulah yang dibutuhkan. Maka perlu kekuatan. Makanya dalam agama kita itu dicintai. Al-mu'minul qawi. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu wa ahabbu ila Allah min mu'minid dhaif. Law kana khairan. Jadi mukmin yang kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat tenaganya, kuat berkelahi, kuat singgah. Umar itu kagak. Dia kalau berkelahi bergulat 10 lawan 1 orang masih menang. Itu Umar pernah berkelahi ketika masuk Islam. Orang sembunyi-sembunyi dia terus terang, masuk ke Islam. Masuk ke Islam. Katanya semua orang. Orang berhijrah sembunyi-sembunyi dia sholat depan Ka'bah. Apa Nabi Umar? Siapa yang mau menjadi janda istrinya, mau jadi anak yatim anaknya, tunggu saya lewat situ sebentar mau pergi ke Madinah. Bayangkan ini. Ketika pertama masuk Islam, sholat di depan Ka'bah disepului. Bayangkan berkelahi dari pagi sampai sore, baku gulung-gulung di situ. Ini kekuatan. Ya, jadi penting ya. Jadi kalian kalau bisa ya ada kegiatan. Ya, kalau kita di pondok-pondok yang lain itu biasa ada kegiatan kapan suci, ada kegiatan silat, itu harus. Ya, karena laki-laki itu harus. Kalau ada istri tak diganggu di jalan,
ada akhwat-akhwat diganggu di jalan, ada jamret, ya, atau kalian berdakwah dicegah, coba dulu takut Ustaz yang kirim suara banyak orang Nasrani gitu. Iya, pelan-pelan aja. Tapi kalau kita ada iman, ada kekuatan, suara tetap tegas. Mau siapa yang menghalangi pokoknya lusurna. Begitu. Harus kuat. Ya, jadi harus antum perhatikan juga, antum belajar, kalau bisa belajar tapas suci kah, Pancasila, itu harus belajar. Ya, harus belajar, harus kuat. Kemudian kita lanjutkan ayat. Kemudian kata Allah tentang mereka, ya, di sini tentang harta rampasan faid. Ya. Kita azan dulu, baru kita lanjut sedikit sampai ayat 9 saja. Azan dulu. Mana yang mau azan? Kita lanjutkan sedikit. Mungkin pelajaran kita sampai ayat 5 saja. Karena di ayat 5 ini sampai di ayat 10 itu juga pembahasan faid. Faid itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan apa? Pada saat tidak terjadi perang. Ya, kita serang, langsung kita kepung, kita kalahkan, nah itu namanya faid. Atau mereka langsung kita sergap, mau lari kemana semua? Ada yang pasukan ini, ya kayak Fatul Makkah misalnya. Akhirnya rampasan berat dimiliki, itu namanya faid. Kalau faid ini boleh dibagi oleh komandan pasukan, terserah dia. Mau dibagi rata kah? Mau dibagi seperdua? Dibagi berapa? Terserah dia. Terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan pada saat pertempuran. Ada apa? Pertempuran. Bisa dibedakan? Saya ulang, ghanimah apa ini? Harta yang didapatkan pada saat setelah peperangan. Tapi kalau faid, tanpa perang. Harta faid adalah harta yang didapatkan tanpa perang. Bedanya kalau faid terserah dari pemimpin pasukan, dia mau bagi bagaimana. Tapi kalau ghanimah dibagi 5. Ya, bisa dilihat di surah Al-Anfal. Bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat 41. Itu cara membaginya, dibagi 5. Untuk Allah dan Rasulnya, untuk orang miskin, untuk pasukan, ya, itu diberikan kepada mereka. Ya, ini yang bisa kita berikan, kita ingatkan. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu diatur oleh Allah yang satu. Yang kedua, bahwasanya orang-orang Yahudi itu awal diusirnya dari kota Madinah karena apa? Karena ingin membuat makar, ingin membunuh Nabi. Di sini juga menunjukkan bahwasanya nanti kalau kalian ada dari 5 pasukan atau menjadi pemimpin, misalnya ketua gubernur, wali kota atau apalagi presiden, kalau ada yang membahayakan di suatu negeri, keluarkan imam nih. Kenapa? Supaya nampak mana musuh, mana bukan musuh. Ya, itu penting itu. Kalau ada suatu langkah-langkah yang membahayakan, langsung sapu rata, langsung suruh keluar. Kayak Nabi usir orang Yahudi. Kenapa? Karena kalau tidak diusir bisa dia merusak dari dalam. Dan itu penyakit kaum muslimin di hari ini. Coba kita lihat di Indonesia, tidak tahu mana lawan mana teman. Kita dirusak dari dalam. Ya, sistem kita dirusak. Ya, maka dari itu penting. Ada nanti pelajarannya politik syariah. Itu dipelajari oleh ulama, bukan kita. Ada ilmunya tersendiri. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, ini yang saya katakan. Kemudian pelajaran bisa dipetik
bahwasanya hendaknya orang yang beriman itu tidak takut sama sesuatu yang mengerikan selama apa? Dia dengan niat menolong Allah dan Rasulnya. Yang keempat, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya pasti dia akan menang. Siapa yang ingin memenangkan Allah dan Rasulnya, meninggikannya, memuliakannya, pasti dia ditinggikan, dimenangkan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya ya Allah Maha mampu tanpa kita menghinakan orang yang dihinakan oleh Allah. Mudah terjadi. Ya, itu. Jadi kita yang butuh berbuat adil di dalam Islam. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi perlu saya ingatkan nak, jangan cuma semangat mau belajar Pancasila mau apa tanpa sebentar ilmu-ilmu dalam atau jadi teroris. Hati-hati. Tetap belajar apa sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.